dan Siyam Asyura. Ini sekedar untuk menambah keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendahului puasa Ramadan, mendahului puasa selain Ramadan, yaitu dua macam. Yang pertama Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, terus 14 dan 15. Itu disebut Ayyamul Bid karena malamnya terang benderang. Disebut bulan purnama, tapi istilahnya malam-malam yang putih. Pengertiannya malam terang benderang, disebabkan karena bulan purnama. Ternyata itu sudah ditetapkan Nabi sebagai puasa, tapi tidak mewajibkan kepada umatnya, kepada umat Islam. Dan ini dilakukan Nabi selama 17 bulan. Tapi tentunya itu akan menjadi puasa lanjutan. Artinya 17 sebelum adanya puasa Ramadan. Karena Nabi sendiri ketika di Mekah itu tidak juga banyak penjelasan terkait dengan puasa-puasa yang beliau lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu tidak lupa dan tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, utamanya nikmat sehat, nikmat iman Islam dan insyaallah ihsan, sehingga kita masih istiqomah untuk mendatangi masjid untuk mengerjakan kewajiban setiap harinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Syukur yang berbahagia dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada pagi hari ini Jumat tanggal 21 Februari 2025. Beberapa hari lagi kita akan mengerjakan kewajiban puasa Ramadan. Maka kajian pada pagi hari ini adalah tolabul ilmi tentang puasa Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Furqan Hasbi LCMPDI. Untuk menyingkat waktu dan sebelum kita mulai, nanti setelah kajian pada subuh kita masih bisa sarapan yang telah disediakan oleh hamba Allah. Semoga yang menyelenggarakan pengajian dan menyediakan sarapan pagi mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya marilah kajian pada subuh pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ustaz Furqan Hasbi kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Mabad. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, tetap semangat, dan kita bisa mendapatkan manfaat dengan baca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ayat-ayat puasa dalam Al-Quran. Kita masih ada 2 kali pertemuan sebelum Ramadan. Kita menyisipi materi berkaitan dengan hal-hal yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat puasa, dan itu tidak hanya masalah puasa Ramadan. Kemudian nanti kalau kita sudah bisa membaca ayat-ayatnya, akan fokus ya ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat Ramadan. Dan nanti di bulan Ramadan kita kalau tidak libur berarti melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Marawi. Jadi 2 kali pertemuan Jumat ini dan Jumat depan masih kita akan melanjutkan terkait dengan ayat-ayat siam atau ayat-ayat puasa. Mohon maaf, ini suaranya agak berat, ini agak flu ini, jadi serak-serak basah. Baik jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pertemuan yang lalu, atau apakah jamaah bawa HP atau tidak yang sudah saya kirim ke Pak Hidayat, yaitu berkaitan dengan ayat-ayat puasa itu. Dalam catatan yang saya susun itu ada 5 halaman. Nah, kalau yang sudah mendapatkan kiriman tulisan pada pertemuan yang lalu, kita baca tentang hukum ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kata puasa atau siam ada yang berkaitan dengan bahasa, sudah kita baca, yaitu yang dikisahkan ungkapan Maryam, bunda Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga kita baca sekilas tentang hukum siam, yang ini sudah menyinggung berkaitan dengan hukum puasa Ramadan yang disebutkan dalam ayat 183, yaitu hukum siam adalah wajib. Kemudian ayat berikutnya yaitu ayat 184 berkaitan dengan keringanan bagi orang yang merasa berat menjalankan siam, boleh diganti dengan membayar fidyah. Ini sudah sempat kita baca sekilas. Di antaranya orang yang sakit, kemudian orang yang sangat tua, wanita hamil, dan menyusui. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa siam lebih baik daripada bayar fidyah. Ayat ini ada sebab nuzulnya ya. Baik, kita akan baca dulu terkait dengan sebab nuzulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah dan siam atau puasa 3 hari setiap bulan. Berkata Yazid
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siam 3 hari setiap bulan selama 17 bulan sejak Rabiul Awal hingga Ramadan, dan siam Asyura. Ini sekedar untuk menambah keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendahului puasa Ramadan, mendahului puasa selain Ramadan, yaitu 2 macam. Yang pertama Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, terus 14 dan 15. Itu disebut Ayyamul Bid karena malamnya terang benderang, disebut bulan purnama, tapi istilahnya malam-malam yang putih. Pengertiannya malam terang benderang disebabkan karena bulan purnama. Ternyata itu sudah ditetapkan Nabi sebagai puasa, tapi tidak mewajibkan kepada umatnya, kepada umat Islam. Dan ini dilakukan Nabi selama 17 bulan. Tapi tentunya itu akan menjadi puasa lanjutan. Artinya 17 sebelum adanya puasa Ramadan. Karena Nabi sendiri ketika di Mekah itu tidak juga banyak penjelasan terkait dengan puasa-puasa yang beliau lakukan. Dan yang diwajibkan justru puasa Asyura, yang itu dilakukan tanggal 10 Muharram. Dalam kisah berkaitan dengan puasa Asyura, yaitu ketika Nabi di Madinah ketemu orang-orang Yahudi. Ini kita ulang-ulang. Nabi di Mekah berhadapan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Mekah. Begitu Nabi pindah hijrah ke Madinah, berhadapannya dengan orang-orang Yahudi Madinah. Jadi di Madinah ada banyak orang Yahudi, dan ternyata pada tanggal 10 Muharram Nabi berkunjung ke mereka dalam keadaan siang atau puasa. Sehingga Nabi bertanya, "Mahada?" Apa ini? Mereka menjelaskan, "Hada yaum sholih." Ini adalah hari baik. Ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dan umatnya dari musuhnya Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu orang Yahudi menjelaskan kepada Nabi, karena selamatnya kaum waktu itu istilahnya Bani Israel, ya. Selamatnya Bani Israel dari serangan atau pembantaian oleh tentara Fir'aun, Nabi Musa bersyukur. Nah, bentuk syukurnya dengan cara siam, dan itu tanggal 10 Muharram. Fasoma Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan dipikir yang namanya syukuran itu hanya makanan. Biasanya kalau kita mendengar kata ini syukuran, mesti pikiran apa? Ya pokoknya otak kita otak makanan. Yang namanya syukuran itu tidak selamanya makan. Justru di sini bentuk syukur dengan cara puasa. Jadi yang namanya syukur variasi. Ini sekedar tambahan. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan syukurnya dengan apa? Dengan sholat malam. Jadi ini hanya untuk menambahkan bahwa ketika
Aisyah bertanya kepada Nabi yang tiap malam sholat, dan kalau sholat lama, ya, kalau sholat lama. Kemudian Aisyah bertanya, bukankah engkau sudah diampuni dosa, dijamin masuk surga, kenapa masih bersusah payah sholat malam sampai kaki bengkak, meripat merah karena banyak melek malam? Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakur. Hai Aisyah, tidakkah layak aku menjadi hamba yang bersyukur? Artinya apa? Nabi bersyukur kepada Allah berupa sholat malam. Jadi sholat malam itu syukuran. Pernah nggak Bapak Ibu berpikir kalau tahajud itu syukuran? Pikirannya nyeleng-lengan gitu. Ya toh ya ibadah lah. Ya betul memang ibadah. Tapi maksudnya untuk memperjelas bahwa ternyata syukuran itu bisa berupa puasa, bisa berupa sholat. Tidak serta-merta yang namanya syukuran itu mesti makanan, minuman. Jadi artinya bahwa Nabi Musa bersyukur dengan cara puasa. Nah, penjelasan Bani Israel ini membuat Nabi respon spontan. Ini sudah sering kita bacakan riwayatnya, khususnya kalau kita bahas masalah puasa Asyura. Tapi ini karena masih ada rangkaian terhadap sebab turunnya ayat puasa Ramadan, maka ini cerita ulang. Nabi menanggapi penjelasan orang Yahudi Madinah dengan nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Kata Nabi, kami lebih berhak meneladani, mengikuti jejak Nabi Musa daripada kalian, wahai Bani Israel, wahai Yahudi. Nah, jawaban Nabi ini menunjukkan bahwa satu, Nabi mendengar informasi dari Yahudi, menerima informasi itu. Jadi ilmu dari Yahudi pun diterima selama informasi itu benar. Jadi tidak serta-merta kalau dari orang Yahudi lalu dikatakan itu sesat, itu tidak benar, itu tidak boleh diterima. Nah, ini juga perlu kita ambil hikmah dan pelajaran. Sehingga Nabi sendiri pernah, kalau kalian mendengar orang-orang Yahudi atau Bani Israel membawa berita, lihat dulu, ya. Pertama, jangan menerima langsung, tapi juga jangan menolak. Cek, kalau baik benar ambillah, kalau salah tinggalkan, jauhi. Jadi contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW mendengarkan cerita dari Bani Israel. Ini biar kita tidak merasa kalau dengar informasi dari Bani Israel Yahudi mesti langsung benci, sesat, salah, juga tidak. Dan biar kita maaf, jangan sok Islami tapi malah kebablasan. Allah itu Yahudi, itu Nasrani, itu sesat. Sebentar, yang disesatkan itu apa dulu? Yang Anda tolak itu sisi apanya? Nah, ini perlu kita bersikap dewasa dalam menerima informasi, termasuk cerita Bani Israel diterima Nabi. Lalu apa yang terjadi? Selesai pertemuan dengan Bani Israel, Nabi SAW kemudian pulang. Jadi kira-kira jarak antara tempat tinggal Nabi yang sekarang adalah Masjid Nabawi dengan tempat orang-orang Yahudi, ya seperti Bani Nadir, itu kira-kira 4 kilo kira-kira. Sehingga begitu Nabi pulang langsung mengumumkan, dan itu sudah jamnya nggak ada waktu itu, memang belum ada jam berapa ya, tapi paling tidak kalau berkunjung itu ya mungkin katakan pagi
ya mungkin bisa jadi jam 8, jam 9, cuma nggak ada dalam hadis menetapkan jam karena waktu itu belum ada jam. Artinya tidak ada informasi lebih detail. Nabi menyuruh umat Islam berpuasa. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyamihi. Maka Nabi perintahkan kepada para sahabatnya umat Islam untuk berpuasa Asyura. Kata amaro, perintah, itu untuk menegaskan hukumnya wajib. Maka Asyura menjadi puasa wajib pertama dalam Islam. Adapun puasa yang sudah biasa lakukan Nabi, puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, tapi tidak ditetapkan sebagai hukum puasa wajib. Nah ini biar kita bisa membedakan riwayatnya atau sejarahnya, mana yang puasa dilaksanakan Nabi bersifat sunnah, mana yang puasa Nabi berhukum wajib. Nah Asyura ini puasa wajib pertama. Kemudian itu dilakukan Nabi berkelanjutan, tapi baru 1 kali melaksanakan puasa Asyura, dan itu tidak ada sahur, tidak ada yang menetapkan informasi sebelumnya karena melihat hilal, atau itu belum ada hubungan dengan tata cara itu. Nah, singkatnya dalam catatan ini kemudian tadi siam Asyura menjadi siam wajib. Saya bacakan dulu. Kemudian Allah Ta'ala mewajibkan siam atas beliau, yaitu dengan menurunkan ayat yang biasa kita baca, yaitu ayat 183 sampai ayat 184 surat Al-Baqarah. Nah ini menggambarkan awal mula kewajiban siam Ramadan, dan ini setelah 17 bulan Nabi tinggal di Madinah, singkatnya tahun kedua Hijriah. Karena itu Nabi SAW kalau dicek ya, itu puasanya dari mulai usia 55 tahun sampai akhir hayatnya, yaitu puasa Ramadan. Alias Nabi SAW hanya 9 kali puasa Ramadan, dan 9 kali itu selalu 29 hari. Dari 9 kali itu 29 hari selama 7 kali. Kemudian pernah terjadi mendung 2 kali. Maka Nabi puasa Ramadan 9 kali dengan rincian 7 kali 29 hari, 2 kali 30 hari. Pertanyaan, di Indonesia mendung terus atau tidak? Karena mendung terus, rata-rata di Indonesia 30 hari. Jadi teorinya menurut asal usul jumlah hari bulan Ramadan hanya 29 hari. Jadi kalau lebih dari 29 hari itu karena faktor cuaca menggenapkan 30 hari. Nah, tapi di Indonesia rata-rata 30 hari. Nah, ini perbedaan tempat, lokasi, dan astronominya yang menunjukkan kadang 29, kadang 30, tapi hampir selalu di Indonesia rata-rata 30 hari. Teorinya 29, kemudian ada sesekali 30. Nah, untuk Ramadan yang akan datang ini menurut hisab sudah dihitung 30 hari. Ya, sudah nanti ditetapkan 30 hari. Tapi kalau yang pakai
menunggu sidang isbat, itu nanti tunggu saja, nggak usah diceritakan sekarang. Walaupun kita sudah tahu di balik layar, 30 hari juga. Nah ini, jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini hanya sifatnya sekali lagi sekilas-sekilas yang berkaitan dengan ayat-ayat siang. Kemudian kalau bicara tentang ayat siang juga yang berkaitan dengan hukum itu ada di Al-Baqarah ayat 185. Ya mungkin bagi jamaah yang membawa Quran bisa sambil mengecek ayatnya, walaupun sudah hafal bisa dilihat lagi ayat 185. Ini yang menjelaskan hukum siam bagi orang yang mukim dan sehat, ya. Menyaksikan bulan Ramadan wajib siam. Nah, ini juga ada sebab nuzulnya. Allah Ta'ala menurunkan ayat yang surat Al-Baqarah ayat 85, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Nah itu. Kemudian faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Dan seterusnya. Di situ bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Itu kalau kita terjemahkan panjang sampai pada kata maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan, yaitu menyaksikannya man syahida minkum syahra, yaitu bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah berpuasa. Nah, maka kata-kata falyasumhu, maka berpuasalah, itu menunjukkan hukum puasa Ramadan wajib, yaitu bagi orang yang syahida minkum, orang yang menyaksikan, dan orang yang tidak dalam bepergian dan tidak dalam kondisi sakit. Kemudian berkata Mu'adz bin Jabal, Allah mewajibkan bagi yang bermukim dan sehat, ya, serta musafir, ya, untuk siang. Sementara orang yang sudah tua yang tidak mampu siang diwajibkan membayar fidyah. Nah, ini artinya bahwa ayatnya menunjukkan yang diberi keringanan seperti ayat sebelumnya, yaitu ayat 184 ya, dalam Al-Baqarah. Nanti insyaallah masih ada satu pertemuan lagi, kita rinci secara urut ayat 183, 184 sampai 187 secara khusus. Ini hanya untuk menggambarkan ayat-ayat siang dalam Al-Quran yang diantaranya memang ayat-ayat siang Ramadan, tapi berkelanjutan nanti ada ayat-ayat selain siang Ramadan. Kemudian pada isi ayat-ayat siang dalam Al-Quran diantaranya tata cara siang. Allah Ta'ala menyebutkan kata siang 2 kali dalam Quran Al-Baqarah ayat 187, ya. Bisa kita cek surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam, itu disebut kata siam sekali. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu apa itu namanya ayatnya, kita ingin mengecek lagi. Sebenarnya bukan kata awalnya yang kita jadikan inti pembahasan, bahwa ayatnya di situ
alimallahu annakum kuntum tahtaruna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini bagian depan berkaitan dengan hukum halalnya berhubungan suami istri di malam Ramadan, yaitu dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Nah, ini sebenarnya ayat yang sempat kita singgung di antara tentang hukum berhubungan suami istri di bulan Ramadan, khususnya malamnya. Nah, yang kita bahas dalam ayat ini adalah perintah tentang tata cara puasa, yaitu di ayat lanjutannya, masih di ayat 187 tapi tengah-tengah. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmu syiyama ilal lail. Nah, ini berkaitan dengan tata cara siam, yaitu Allah perintahkan makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Jadi seperti yang sudah pernah kita singgung sebelumnya, waktu awal siam Ramadan itu belum ada aturan resmi yang berkaitan dengan makan minum di malam hari secara luasa. Bahkan yang sudah kita ceritakan, ini ulang sedikit, ada orang yang belum sempat makan, belum sempat berbuka, keburu tidur, dan akhirnya begitu bangun tidur itu dianggap harus langsung puasa lagi, gak bisa makan lagi. Nah, karena itu menimbulkan beban bagi sebagian orang, belum berbuka, belum makan, ngantuk, tidur, maka itu harus menahan lapar lagi sampai maghrib esok harinya, yang sudah sempat kita singgung, sehingga 2 hari tidak makan. Dan Nabi melihatnya ini berat, maka diturunkanlah ayat ini, makan minum, ya, untuk menggambarkan boleh kalau malam mau tidur dulu atau langsung makan, bebas makan sampai fajar. Jadi aturannya lebih longgar dari sebelumnya. Di situ kata-kata hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal fajr. Intinya dibolehkan makan minum sampai waktu fajar, ya. Cuma dengan istilah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Ini bukan berarti nyari benang langsung dilihat. Itu sahabat ada yang benar-benar ngecek. Ini pokoknya boleh makan sampai antara benang putih dengan benang hitam itu bisa dibedakan. Lalu nyari benang, ya, taruh yang putih, yang hitam, terus dilihatin, ya kan. Waktu itu memang ilmunya sampai segitu. Tapi ini sebenarnya bicara tentang ufuk, ya, atau kemudian cahaya matahari. Apakah cahaya mataharinya sudah memancarkan, ya, keputih-putihan sehingga bisa melihat, ya, cuaca yang lebih, atau di angkasa ini sudah mulai terang. Intinya fajar. Ini satu hal yang
kita ketahui bersama bahwa waktu subuh ya, ini di tempat kita ada dua versi. Versi pertama yang pakai batasan waktu subuh ketetapan lama, yaitu ketika matahari masih di bawah ufuk 20 derajat ya, 20 derajat ya, ini artinya masih dalam, tapi sudah dianggap itu sudah waktu subuh. Nah, setelah dicek ulang, ternyata ketika matahari masih di bawah ufuk 20 derajat, cahaya fajar belum tampak, belum kelihatan. Kemudian penelitian menghasilkan matahari matahari di bawah ufuk 18 derajat ya, 18 derajat, jadi selisihnya 2 derajat, dan setiap derajat adalah 4 menit, maka perbedaannya 8 menit. Begitu matahari di bawah ufuk 18 derajat, itu artinya sudah mendekati mau terbit, itu cahayanya sudah tampak, itulah fajar. Oleh karena itu ada perubahan ketetapannya, khususnya di Muhammadiyah itu menetapkan bahwa jadwal waktu subuh yang sudah beredar ditambah 8 menit. Nah, ini diuntungkan bagi yang mengikuti pendapat ini. Jadi walaupun di mana-mana sudah adzan subuh, itu masih ada 8 menit untuk sahur dulu. Jadi lumayan itu, masih bisa untuk minum teh dulu umpamanya. Bismillah. Mungkin 1 gelas 8 menit masih cukup kan. Jadi artinya walaupun di beberapa masjid masih menggunakan jadwal lama yang ditempel di mana-mana di berbagai masjid, dan itu menjadi patokan bagi para muadzin, ya itu ya punya hak pilih lah, mereka menggunakan adzan. Bagi yang mengikuti pendapat kedua yang menambah 8 menit, itu artinya walaupun di sana sini sudah pada adzan, kalau itu masih kurang 8 menit dari waktu yang telah ditetapkan oleh Muhammadiyah, berarti itu masih waktunya sahur. Pertanyaannya, berani apa tidak? Kalaupun berani biasanya ya sembunyi-sembunyi. Ya, umpamanya sudah adzan masjid tempat lain, lalu kita yang milih tambah 8 menit keluar ke warung minum, sudah adzan, nggak adzannya gitu. Wah, ini berani nggak ngomong gitu di depan umum, jadi problem ini. Ya, aliran sesat ini kan. Masalahnya masyarakat tidak selamanya paham. Yang kita aja kadang-kadang paham, hanya beda 8 menit gitu aja kan, tanpa memberi pemahaman kenapa terjadi perbedaan itu. Jadi karena selama ini dalam menetapkan fajar itu ketika matahari di bawah ufuk 20 derajat. Nah, masalahnya Dewi orang ngerti matahari di bawah ufuk 20 derajat ukurnya itu kan, karena kita ya nggak nyampe ilmunya, itu pakai ilmu falak. Tapi informasi yang disampaikan oleh para ahli falak itu tadi selisihnya 2 derajat. Nah ini, jadi berkaitan dengan sahur ini ada tambahan waktu. Nah, bagaimana kalau ada beberapa masjid yang mengumandangkan kata imsak, itu berarti artinya apa? Berhenti sahur. Arti imsak kan tahan, berhenti, mandek, itu maksudnya. Berarti kan sudah tidak makan sahur lagi, tidak minum lagi, itu teorinya. Dan jarak antara kumandang imsak dengan adzan yang standar umumnya yang sudah berlaku selama ini berapa menit? 10 menit. Nah, berarti bagi yang meyakini imsak itu sudah berhenti, berarti
nanti menunggu waktu subuhnya 10 menit ya. Tapi kalau dia mengikuti yang standar Muhammadiyah tadi, berarti selisihnya 18 menit. Nah, pertanyaannya, kita mau berhenti di waktu kumandang imsak atau berhenti di waktu adzan subuh versi Muhammadiyah kan gitu. Jadi lumayan 18 menit selisihnya itu. Jadi kalau orang yang punya keyakinan imsak harus berhenti makan minum, berarti ya wah, dengan orang yang memilih waktu standar subuh saja 10 menit ditambah lagi 8 menit, berarti 18 menit. Kira-kira makan satu piring cukup gak 18 menit? Lumayan loh itu. Bagi yang suka makan agak tambah-tambah gitu. Atau dalam kondisi pamannya bangun, dalam kondisi agak telat bangunnya, wah ini sudah imsak kok belum sahur, belum makan, belum minum. Bagi yang sudah punya keyakinan tidak boleh makan minum, ya sudah, cuman nunggu, wah subuh ya belum sahur kan, imsak padahal aku belum sahur. Tapi bagi orang yang punya keyakinan imsak itu hanya tanda, imsak itu sebagai informasi batasan sebaiknya berhenti sahur, tapi tidak sampai pada ketetapan hukum wajib berhenti, tidak sampai pada hukum haram makan minum. Oleh karena itu, bagi yang punya keyakinan ini masih boleh makan dan minum ya. Nah, kalau pas adzan yang biasa, ya kalau kita mau menyamai yang lain kemudian berhenti di situ, ya ini biar untuk menyeragamkan saja. Tapi bagi orang yang punya keyakinan bahwa batas subuh masih ditambah 8 menit dari standar umum, berarti walaupun sudah adzan masih boleh makan minum sampai adzan yang ditetapkan tambah 8 menit itu. Masalahnya bisa nggak mendengar ini masjid yang standarnya umpamanya adzan pakai jadwal umum, ini masjid yang pakai adzannya standar Muhammadiyah, kan bisa bedakan kan? Masalahnya masjidnya yang pakai standar Muhammadiyah lebih sedikit daripada adzan yang berstandar umum. Ini hanya sekedar contoh di lingkungan saya. Saya tinggal dikelilingi oleh sekitar 5 masjid yang mengumandangkan adzan subuh semua. Semuanya menggunakan standar umum, kecuali satu yang saya berjamaah subuhnya di situ, dan memang saya informasikan kepada muadzinnya, kepada takmirnya, kepada semua jamaah, kita tambah 8 menit itu. Makanya ini kalau yang muadzinnya ini berarti apa? Subuh yang kita jadikan patokan. Kalau masjid-masjid yang lain memandangkan adzan, itu memang sudah subuh bagi mereka, tapi kita masih menunggu 8 menit lagi. Nah ini untuk sekedar informasi. Nah pertanyaannya seperti Masjid Baitul Syukur tuh milih yang mana kan gitu? Tambah 8 menit. Berarti jamaah yang biasa di sini lumayan masih ada tambahan sahur loh. Kan gitu. Tapi kan masih banyak masjid-masjid yang lain yang masih pakai standar umum. Ya kan kalau bangun tidur kan kadang nggak bisa ini adzan yang mana gitu. Umpamanya bangunnya mepet kan gitu. Nah ini hanya sekedar untuk tambahan informasi karena adanya perbedaan masalah waktu subuh, dan itu diawali tahun 2010 ketika ada tamu dari Mekah, orang Arab Saudi yang berkunjung ke Indonesia, melihat adzan. Jadi mendengar adzan subuh dan menyaksikan kondisi paginya kok masih gelap. Kemudian bertanya-tanya, ini kok adzan atau ini adzan subuh dikumandangkan kok belum tampak ya cahaya fajarnya itu.
akhirnya menjadi diskusi panjang. Nah, diskusi panjang sehingga menimbulkan pro dan kontra. Saat itu tamu dari Mekah ini banyak yang menolak. Ini pendapat tidak benar. Ini orang nggak ngerti mufalak. Ini tidak bisa diterima pendapatnya, sehingga masih banyak orang yang tidak mau mendengarkan. Tapi di kemudian hari, khususnya Muhammadiyah itu mencoba menganalisa apa yang diucapkan itu, dan itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk meneliti kebenaran kritikan itu. Jadi dari tahun 2010 sampai tahun 2020 baru dinyatakan oleh pihak Muhammadiyah benar adanya yang diomongkan oleh tamu dari Mekah itu. Sehingga setelah 10 tahun dengan penelitian yang teliti, dengan pengamatan yang ketat, maka diputuskan tambah 8 menit itu dari tahun 2020. Sekarang sudah 2025, artinya sudah berjalan 5 tahun. Itu pun belum banyak orang yang mengikuti, belum banyak orang yang menerima. Nah, itu masalah perbedaan ini masih berlaku di tengah masyarakat. Kita hanya saling menghargai, saling menghormati. Kalau kita milih tambah 8 menit, itu pilihan kita, dengan tetap menghargai dan menghormati pihak yang belum mau mengikuti pilihan tambah 8 menit. Tapi kita juga berharap mereka yang punya keyakinan harus jadwal lama tetap digunakan, mohon juga untuk menghormati dan menghargai orang yang memilih tambah 8 menit. Ini untuk kerukunan bersama. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut sedikit. Sudah suruh belum ini? Sudah ya, sebentar. Mohon waktunya tambah sedikit berkaitan dengan tadi ayat yang membahas tentang tata cara siam. Berkata Mu'adz bin Jabal, dulunya mereka makan, minum, dan menggauli istri selama belum tidur. Ini tadi kaitannya dengan sebab nuzul. Bila sudah tidur, mereka terlarang untuk itu. Seseorang dari Ansor, ini langsung ada namanya, bernama Sirmah, tetap siam hingga sore, kemudian mendatangi keluarganya, dan setelah itu sholat isya dan tidur. Ia tidak makan dan minum hingga pagi, dan di pagi harinya ia siam. Rasulullah SAW melihatnya dalam kondisi amat lelah dan bersabda, "Kenapa aku melihatmu sangat lelah sekali?" Ini sisi yang lain. Nabi ternyata penuh perhatian kepada sahabatnya yang kondisinya di bulan Ramadan sedang siam, lelah, lemah, ya loyo, atau kondisinya kelihatannya kok tidak kuat. Itu Nabi peduli, padahal sahabat itu banyak, tapi Nabi perhatian. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kemarin saya bekerja, ya. Kemudian saya," kata sahabat tadi Sirmah, "pulang. Kemudian saya merebahkan diri dan tidur. Kemudian di pagi harinya saya siam." Nah, ini sababun nuzul berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dan ternyata masih ada hal-hal yang belum dibaca, ya. Ini tadi kaitannya dengan siam sebagai kafaroh, ya. Kemudian itu ada beberapa keterangan juga berkaitan dengan ini balasan atau imbalan pahala bagi orang yang menjalankan siam. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, karena
memang ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat siang, jadi mohon sabar, tidak bisa langsung tuntas terselesaikan dalam satu pertemuan. Tetap semangat. Mana semangatmu? Alhamdulillah, berarti masih melek semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu